Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam acara Mabim Mu'alimin yang insya Allah akan sangat bermanfaat, bukan hanya untuk hari ini, tapi bakal kalian dalam kehidupan ke depan. Sekurang-kurangnya kita memperbincangkan tentang pengelolaan Rijalul God, Ummahatul God, juga berkaitan dengan program-program konsep-konsep pendidikan di pesantren. Judul yang akan saya sampaikan saat ini adalah bisa ditulis tentang mindset dan moodset. Mindset, M-I-N-D, mindset, dan moodset, M-O-O-D. Kalian tahu, main artinya pikiran, mindset kira-kira kurang lebih pola berpikir. Kemudian ada antitesisnya sebetulnya, yaitu mood set. Ini penting untuk kalian untuk menghadapi masa depan. Pertanyaannya biasanya kalau menghadapi situasi, kita hadapi dengan mindset atau dengan moodset. Seyogianya dengan mindset, tapi yang terjadi adalah sesuai dengan penelitian, manusia mayoritas menghadapi masalah dengan moodset, dengan perasaan suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Bukan berpikir tentang manfaat, bukan berpikir tentang kebaikan, tapi mendahulukan emosi. Itu moodset. Itu yang harus kita rubah. Walaupun tidak mudah. Kenapa? Karena terbiasa orang dan karakter manusia pada umumnya secara ilmu psikologi, yang pertama merespon adalah emosi. Yang pertama merespon adalah mood. Itu bisa kita rasakan. Ke depan, ogah gitu kan. Padahal kita berpikir duduk di depan akan lebih enak, duduk di depan akan lebih mudah mendengarkan. Tapi yang bekerja dan berjalan moodset, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Ada seorang wanita menangis di makam meratap karena anaknya wafat. Kemudian Rasulullah lewat ke makam, kemudian beliau bersabda, "Ittaqillah wasbihi," kata Rasulullah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Apa responnya? Iyyaka minni, pergi, begitu katanya, pergi. Innaka lam tusab bi musibati, engkau tidak merasakan. Teu ngarasakeun cenah maneh mah, gitu. Kata wanita itu. Kemudian Rasul pergi, melanjutkan perjalanan ke rumahnya. Kemudian ada sahabat lain yang memberitahu kepada anak perempuan itu, itu adalah Rasulullah. Dia tersentak. Kemudian baru berpikir, Rasulullah berbicara pasti bermanfaat, pasti akan memberikan doa, kemudian akan memberi nasihat. Dia tergopoh-gopoh pergi kepada Rasulullah SAW, "Mohon maaf, inilah arifuka, aku tidak tahu cek pasatkan memang lagi tesane salira." Maka Rasul mengatakan, "Innama sabru fi sadmatil ula." Sabar itu pada gebrakan pertama.
Jadi kalian bisa bayangkan yang tadi merespon si ibu itu mood set atau mindset? Iya kak, ilai kami ni, kak itu sana. Mak ganggu wae, mana mati ngerasakan. Engkau tidak menimpa kau seperti yang aku rasakan. Engkau tidak bisa merasakan. Itu kan mood set. Setelah berjalan dan memberitahu, baru jalan pikirannya, itu mindset bahwa tindakan tadi tidak benar. Itulah pentingnya mindset dan mindset. Kenapa? Karena semua berawal dari pikiran. Kalian bisa atau tidak satu pelajaran tergantung pikiran kalian. Kalau kata kalian bisa, pasti bisa. Kalau kalian tidak bisa, pasti tidak bisa. Pikiranmu selalu benar. Kalian nyebut tidak bisa, pasti tidak bisa. Tapi kalau bisa nyebut bisa, pasti bisa. Semua berawal dari pikiran. Ada orang memberi sandal hari Kamis. Kenapa? Karena sandalnya sudah butut. Dia bergembira. Kenapa? Dalam bayangan esok hari sholat Jumat pakai sandal butut. Begitu pikirannya. Dia gembira. Dia ceria karena besok akan pergi sholat Jumat pakai sandal baru. Kemudian ternyata ditakdirkan malam Jumat sandalnya anu maling, hilang sandalnya. Pagi-pagi hari Jumat dia kecewa, pagi-pagi hari Jumat dia cemberut, pagi-pagi hari Jumat dia menggerutu. Kenapa tidak jadi pakai sandal baru, butut deui. Berangkat sholat Jumat dengan menggerutu, berangkat sholat Jumat dengan kerung, berangkat sholat Jumat dengan kekecewaan. Dia masuk masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid, dilihat di sampingnya ada orang yang tidak bisa berdiri, sholat pun sambil duduk dengan susah payah. Kenapa? Karena kakinya patah. Dia berpikir, kenapa aku harus menggerutu? Kenapa aku harus kecewa? Sekedar hilang sandal, orang lain kakinya hilang. Kemudian dia istighfar, alhamdulillahirabbil alamin, aku cuma hilang sandal, dia hilang kaki. Pulang dari sholat masjid dia ceria, pulang dari masjid dia gembira, pulang dari masjid dia bersyukur dan sukacita. Pertanyaan, apa yang berubah? Berangkat kerung, berangkat baut, berangkat menggerutu, pulang bergembira. Apa yang berubah? Banat. Apa yang berubah? Sendalnya ketemu tidak? Buatuh hente, anggar butut, nah jadi gembira. Mindsetnya yang bekerja, pikiran yang merubah dari sesuatu yang kelam jadi ceria, sesuatu yang berat jadi ringan, sesuatu yang susah jadi mudah. Semua berawal dari pikiran. Luruskanlah mindset kalian, luruskanlah cara berpikir kalian. Kenapa? Karena sesungguhnya segala hal tergantung pada pikiran. Tapi problemnya adalah kesan orang, tanggapan orang. Tanggapan otomatis manusia biasanya negatif, biasanya mindset bukan mindset. Dalam artian mesti ada upaya. Kenapa? Secara naluri manusia mindset mendahulukan perasaan, bukan mendahulukan pikiran. Berarti kalau ingin mendahulukan pikiran harus ada ikhtiar kita bersama. Ikhtiar kita. Jengiskan saja yang raja, yang gagah, yang perkasa. Dia pernah menguasai dunia, setiap perang dia menang. Jengiskan Raja Mongo, ya kalian tahu. Dia punya elang, Raja Wali.
Untuk di daerah gunung atau gurun itu sangat penting. Kenapa? Karena bisa dipakai berburu. Kenapa dengan elang dan Raja Wali tatapannya tajam, penglihatannya sangat tajam, sehingga benda kecil yang jauh pun dia bisa lihat. Itu alat berburu dilatih. Dia punya elang Raja Wali yang dia sukai dan dia senangi, banggakan. Nah, ketika dia sedang berburu membawa elang, dia kehausan. Kemudian ada sedokan air di gurun, di lengkong. Dia ngambil cangkir, kemudian mengambil air. Ketika dia mau minum, disambar oleh elang itu. Oleh Raja Walinya jatuh. Dia melirik, ada apa ini? Dia ambil yang kedua kali. Mau minum, diserang lagi, jatuh lagi. Cangkir itu dia ambil yang ketiga kalinya. Apa? Sambar lagi, jatuh lagi. Maka timbul kemarahan, jengiskan, dia malain antepun dan gitu. Dia sediakan pedang. Ketika dia menyambar keempat kalinya, disabat dengan pedang, mati si elang itu. Kemudian berpikir, jengiskan, ada apa dengan elang ini? Dia melihat ke air yang akan dia minum, ternyata ada bangkai ular. Ada bangkai ular. Si elang itu khawatir beracun, sehingga ketika majikannya mau minum, disambar oleh elang itu. Baru dia menyesal. Ternyata si elang berniat baik. Pertanyaannya, tindakan pertama, mindset. Mindset. Dia tersinggung karena diganggu, ingin minum, disambar. Kemudian berselang, kemudian berubah. Cuma dalam hitungan menit. Dia baru berpikir, pasti ini bukan sesuatu yang tidak ada maksudnya. Barulah dia ketahui bahwa si elang menyambar karena ingin menolong majikannya. Maka anak-anakku sekalian, catatan kita adalah biasakan menggunakan apa? Mindset. Jangan menggunakan mindset. Harus ada jarak antara tanggapan dan tindakan. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum fa huwa qaimun falyajlis." Kalau engkau marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Buat jeda. Jangan langsung bertindak. Kenapa? Yang awal itu mood. Kemudian kalau sedang duduk, apa kata Rasulullah? Fayatoji. Berdiri masih marah, duduk masih belum reda, si mood itu berbaring. Berbaring pun belum, kata Rasul. Inna ghadab minas syaiton wa syaiton minan nar. Fanar yuti'u bil ma. Kata Rasulullah, berwudu karena setan itu yang membawa kemarahan. Mod itu dipimpin oleh setan. Setan dibuat dari api, kemudian padamnya api dengan air. Apa artinya? Putuskan siklus marahnya, putuskan siklus moodnya, beralih ke mindset. Jangan berpikir sekedar menanggapi sesuatu karena sekedar dengan kemarahan. Anak-anakku sekalian, ada peristiwa yang tercatat, jadi bukan dongeng, tapi kejadian benar-benar terjadi di Amerika sebagai kasus yang dicatat oleh para ahli untuk mendukung tentang teori ini. Ada seorang mahasiswa sangat pintar, nilainya A, segala pelajaran, segala prodi A, bahkan ada yang A+. Jadi di Amerika mah aya penting lebih di 10, mun hitungan 10. Lebih di 100, mun hitungan 100.
Sebutnya A+. Karena sangat pintar, ya nilainya A+. Semua orang menyangka dan memperkirakan dia akan maju, dia akan sukses. Tapi apa yang terjadi? Suatu saat ada salah satu dosen memberikan nilai B. Dia terbiasa dengan A, bahkan terbiasa dengan A+. Ketika ada dosen yang memberi nilai B, dia marah. Sampai melakukan tindakan yang pantas ditangkap polisi. Hampir-hampir membunuh dosen itu karena kemarahan. Kenapa? Orang lain nilainya A, bahkan A+. Ini dosen menilainya B. Dia masuk penjara. Masa depannya langsung jatuh. Asalnya semua orang memperkirakan dia akan sukses, tapi ternyata dia masuk penjara. Apa yang terjadi? Karena dia tidak mampu menanggapi situasi keadaan dengan mindset. Dia kalah dengan mindsetnya. Caranya bagaimana? Berpikir sebelum bertindak. Hati-hati, bahwa kata Rasul, fisod matil ula, respon otomatis itu pasti mood. Bapak-bapak, anak-anakku sekalian, bisa saya rasakan setiap peristiwa yang awal kita hadapi mood. Jangan dulu ambil keputusan, berpikir, pertimbangkan, jalankan mindset kita. Anak-anakku sekalian, saya yakin besok kalian bangun subuh, ya, seperti sekarang bangun subuh jam 4, sholat subuh jam 4.10. Kemudian selesai sholat ya 4:30 ya berangkat ke sekolah 5:30. Ya umumnya begitu kan, 5:30. Ada waktu 1 jam ya. Ya, ada pilihan, mau tidur lagi atau bersiap-siap menghafal, baca Quran dan sebagainya. Kalian mau apa? Ada waktu 1 jam. Setelah sholat subuh sampai berangkat ke sekolah ada waktu 1 jam. Kalian bisa memanjakan diri, melanjutkan tidur, atau kalian menghafal, atau kalian ambil kegiatan lain, atau menyediakan buku-buku persiapan untuk sekolah. Pertanyaannya, mana yang kalian pilih? Pertanyaan berikutnya, kalau orang atau dia memilih tidur lagi, kemudian yang seorang lagi memilih bersiap-siap tidak tidur, tapi menyiapkan perangkat ke sekolah dengan benar, dengan sempurna. Pertanyaannya, mana yang lebih memanjakan diri? Ayo banat. Yang satu tidur lagi, memanjakan diri. Yang kedua bersiap-siap menyediakan buku dan peralatan selanjutnya, sebagainya. Pertanyaannya, yang mana yang lebih memanjakan diri? Boleh jadi kalian menganggap yang memanjakan diri yang tidur lagi, ya, betul? Saya pertanyakan tadi, siapa yang lebih memanjakan diri? Boleh jadi kalian menjawab yang tidur lagi memanjakan diri, padahal tidak. Orang yang tidak tidur lagi mempersiapkan dengan baik sekolah, dia lebih memanjakan dirinya daripada orang yang tidur kembali. Apa bedanya? Yang satu mood set, yang kedua mindset. Masa depannya akan berbeda. Ketika ikuti mood dia pendek, seberasih sih nikmatnya tidur. Bandingkan dengan sukses belajar. Tapi seringkali kita terkecoh dengan mood yang pendek itu. Mood set itu pendek. Ingin senang, ingin bahagia dengan jalan instan, gitu kan? Padahal dia sedang mengorbankan kebahagiaan masa yang akan datang. Jadi pertanyaan yang tadi, mana yang lebih memanjakan diri? Yang tidur lagi atau yang bersiap-siap?
yang bersiap-siap dan bahkan menjaga diri untuk masa depan, mindsetnya yang berjalan. Sedangkan yang tidur itu kebahagiaan jangka pendek, sebaliknya di masa depan dia akan rugi. Ambillah manfaat yang tinggi, ambillah pandangan yang luas. Apa itu? Gerakan mindset kita, latih mindset kita. Jangan terjebak dengan mood set, cuma pada saat suka atau tidak suka, tidak mempertimbangkan manfaat atau tidak manfaat. Berpikir manfaat atau tidak manfaat itu mindset, suka atau tidak suka itu mood set. Dalam kehidupan kadang-kadang seperti itu. Kita lanjutkan ya, sudah bangun tidur, kalian berangkat naik motor, lewat ke teman, rumahnya tidak begitu jauh. Dia ingin ikut tapi harus nunggu 10 menit karena dia siap-siap. Pertanyaannya, kalian bawa, kalian tinggalkan. Kalian naik motor, lewat di rumah teman, temannya ingin ikut tapi harus nunggu 5 atau 10 menit. Kalian terus saja, kenapa? Aku lebih mementingkan diri sendiri. Dia pergi, mementingkan diri sendiri, memanjakan diri sendiri. Tapi ada kesempatan yang lain, orang menunggu temannya 10 menit untuk ikut bersama-sama. Mana yang lebih cerdas? Mana yang lebih bermanfaat buat diri? Penting serangan, selamat berangkat aja, mementingkan diri sendiri. Tapi yang seorang lagi nunggu 10 menit, sabar. Mana yang lebih mencintai diri sendiri? Jadi yang menunggu itu, kenapa? Hidup itu perlu orang lain. Kita bisa bahagia kalau punya jasa. Persahabatan lebih mahal, nilainya lebih tinggi, kualitasnya lebih tinggi. Itulah mindset. Dia punya jangka panjang, dia punya kebaikan yang lebih sempurna. Kenapa? Menggambarkan siapa kita ketika kita bermanfaat buat orang lain dan kita punya sahabat. Itu hidup indah. Hidup lebih indah ketika kita banyak teman. Hidup akan lebih sukses ketika kita banyak teman. Bahkan kita akan lebih sehat kalau banyak teman. Biasanya orang berpikir penyakit yang terberat diabetes, penyakit yang terberat apalagi jantung, penyakit yang terberat apalagi asam urat, apalagi padahal bukan. Penelitian para ahli yang paling menyebabkan orang menderita bukan diabetes, yang membuat orang paling menderita bukan sakit jantung. Orang yang membuat orang menderita bukan asam urat, tapi kesepian. Membuat orang menderita, kehilangan kebahagiaan adalah kesendirian, kesepian. Kesepian bukan sendirian, merasa sendiri. Orang banyak, tapi tidak ada yang dekat. Karena kita tidak punya sahabat pada diri mereka. Lebih jauhnya, tidak akan ada orang mendoakan kita. Kenapa? Kita harus ada pada hati orang lain, baru diingat orang lain. Hidup bukan untuk dikenal. Ya, kalian ingin terkenal? Itu mood set. Hidup harus dikenal, bukan sekedar dikenal. Ingin jadi orang terkenal itu mood set. Ingin jadi orang yang dikenal itu mindset. Mana yang lebih bahagia? Jadi tadi ditinggalkan temannya, yang kedua ditunggu, yang lebih cerdas dan lebih cerdik justru yang menunggu. Dia akan hidup lebih bahagia, insya Allah. Bayangkan lagi oleh kalian pergi naik motor sampai di kelas, kalian bersih-bersih. Yang seorang bersih-bersih tempatnya sendiri aja, tempat tiuk sorangan.
Yang seorang membersihkan lebih luas, hampir semua kelas dia bersihkan. Mana yang lebih cerdas? Membersih sorangan, mentingkan diri sorangan. Ayah anu membersihkan batur, hampir sekelas dia sapukan. Mana yang lebih cerdas? Ayo kalian pilih mana? Membersih sorangan wungkul atau bersihkan kelas? Boleh jadi orang menganggap yang mementingkan diri sendiri, yang membersihkan dirinya sendiri, kelasnya sendiri, tempatnya sendiri. Bukan. Orang membersihkan kelas, dia lebih mencintai dirinya. Kenapa? Karena suasana kelas akan membantu kita. Tetangga kita, teman kita, sahabat kita, tempat duduk orang lain berpengaruh terhadap kondisi kalian ketika belajar. Kita lanjutkan. Kalian punya air 1 botol aqua, ya. Teman kalian sedang bokeh, tidak punya uang, dia minta air, kalian bagaimana? Diminum sendiri supaya senang, nikmat, atau diduakan? Ayo, kalian pilih mana? Biarkan aku sorangan, penting dari sorangan daripada orang lain, atau didoakan. Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih indah? Mana lebih yang membahagiakan? Anak-anakku, yang lebih indah adalah kita minum berdua dari gelas yang sama. Ada gambaran romantis kan, suami istri apa? Makan sepiring berdua. Indah, hidup jadi indah ketika menggunakan mindset. Dan hidup jadi sempit kalau kita sekedar menggunakan mindset, perasaan, kepentingan diri sendiri. Seolah-olah kalian sedang membela diri sendiri, padahal sekalian sedang mengorbankan masa depan kalian. Sesudah bangun tidur, setelah sholat subuh tidur lagi, kalian korbankan masa depan. Ketika kalian tinggalkan teman, sendiri saja kalian sedang kehilangan sesuatu. Ketika kalian membersihkan kelas, cuma tempat duduk kalian saja, kalian sedang tidak cerdas. Kalian minum, dihabiskan sendiri, orang lain dahaga dibiarkan. Kita sedang memenjarakan diri sendiri. Penjara ego itu yang memberatkan kita. Yang paling berat bagi kehidupan adalah kesepian. Sesuatu yang tidak akan bisa terganti dengan apapun. Orangnya sukses, duitnya baksa, karirnya tinggi, kalau tidak punya teman, tidak punya sahabat, tidak ada yang mendoakan, tidak ada yang bisa bicara ketika kita sedang ada masalah. Itulah. Jadi apa kesimpulan kalian? Gunakan mindset. Jangan mengikuti sekedar moodset. Kenapa? Karena akan berkaitan dengan hidup kalian, berkaitan dengan masa depan kalian. Dan ternyata ya waktu iman sekalian, anak-anakku sekalian, Islam mengajarkan mindset. Tadi kita baca bersama surat Al-Baqarah ayat 20. Allah berfirman, semuanya apa? Yang apa bisa ikut sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ayo ikut, la'alakum tattaqun. Terus alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Terus wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Terus wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Itulah cara Allah mengajak berpikir. Jadi ibadah itu rasional. Ibadah itu masuk akal. Menghormati ibu dan bapak itu masuk akal.
Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Siapa itu? Ibu bapak. Ibadah kepada Allah itu rasional. Kenapa? Dia yang menciptakan kita, dia membuat kita bahagia, dia menyediakan sebab keperluan hidup kita. Ibu bapak menjadi sambungan kasih sayang Allah. Ibadah itu rasional. Berbuat baik kepada ibu bapak itu rasional. Itu sebabnya musyrik tidak rasional. Durhaka kepada ibu bapak tidak rasional. Wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kalau kamu punya ilmu, kalau kamu menggunakan mindset, bagaimana mungkin kalian membuat saingan bagi Allah? Wa antum ta'lamun. Kita punya ilmu, kita punya kecerdasan, kita punya otak, kita punya mindset. Itulah Islam mengajarkan menggunakan mindset. Banyak ayat yang menyampaikan itu, afala ta'qilun, afala yatafakkarun, seperti itu. Artinya gunakan mindset. Walaupun anak-anakku sekalian bukan satu-satunya. Kenapa? Mindset tanpa tuntunan, mindset tanpa batas dan rambu tidak baik juga. Itu sebabnya turunnya Islam, itu sebabnya diutusnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama bukan akal, tapi agama mempertahankan dan menuntun akal, menjaga dan memelihara akal. Agama bukan akal, tapi agama memelihara dan menuntun akal. Itu sebabnya kalian sekolah di pesantren Persatuan Islam supaya apa? Cerdas secara akademis, tapi cerdas pula secara tuntunan syariat. Pemahaman kita tentang agama, pemahaman kita tentang Islam, dia akan yang menyertai mindset kita dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang lebih baik buat kita. Mood juga itu tidak bisa dihapus. Semua orang punya mood. Semua orang punya perasaan. Kita punya potensi, kita punya emosi. Itu tidak dibunuh. Tapi justru juga sama juga agama yang menjaga supaya moodnya mood yang baik. Maka agama mengalihkan mood kita kepada mindset dengan tuntunan agama. Jadilah hidup yang ideal. Mindsetnya baik, moodnya mood yang baik. Mindsetnya mindset positif, moodnya juga mood yang positif. Mood itu bagian dari diri kita. Kenapa? Karena manusia itu lengkap. Ada rasa, ada pikiran. Maka dua-duanya harus berjalan berdampingan. Apa yang membangun dan menyebabkan kita bisa seimbang seperti itu tiada lain adalah Al-Quran, As-Sunnah. Kita belajar Islam, belajar syariat Islam. Salah satu misi Islam adalah menjaga dan memelihara kehidupan manusia, baik kemampuan pikirannya, kemudian potensi perasaannya, supaya masing-masing memberi manfaat. Terakhir, ada ahli surga. Ista'dzana bizar'i, mohon izin ingin bertani. Ayah ahli surga hayang tani. Jika lama orang mananya? Orang Curup ngedenan. Atau nabi orang mana? Di orang mana ya? Orang Ciapus. Bisa jadi orang Ciapus. Nah, di surga yang tani. Maka Allah menjawab, kaifa faqad syi'ta. Kenapa kamu ingin tani? Kan di surga tidak perlu tani. Apa bedanya surga dan dunia? Dunia harus ada proses. Semua berproses. Dan semua harus menghormati proses sejak awal. Dunia diciptakan 6 hari, 6 tahapan. Apa Allah tidak mampu sekali jadi? Kalian baca di Quran. Dunia diciptakan 6 hari. Tapi harinya hari bukan hari Indonesia, hari di sini. Maksudnya tahapan periode.
Langit dan bumi dibuat dalam 6 hari. Pertanyaannya, Allah mampu menciptakan sekali jadi? Idza arada sayyan fa yaqulu kun fayakun. Bisa hentiasa Allah menciptakan sekali jadi, tapi menghormati proses, mengajarkan kita proses hidup ada prosesnya. Bahkan Allah sekalipun menghormati proses, mengajar kita supaya menghormati proses. Kita pandai ujung-ujung jadinya, ujung-ujung dewasa, ada proses. Semua harus dihormati, dijalani. Nah, ya, di akhirat nanti ayah. Upamanya di dunia, kalau di dunia kita ingin jeruk, harus ada proses. Rek meli, rek menta, rek melak, tapi nu hiji mah ulah. Nah, nu hiji deui. Rek meli, rek menta, rek nganyuk, nu katilu kaopat dong ayat. Biarkan di dalam imajinasi saja. Tapi harus ada proses. Mau ujung ayat jeruk teh rek meuli kudu meuli heula atawa menta atawa malah. Kakara ayah itu di dunia harus ada proses semuanya, bahkan penciptaan dunia kan tadi saya katakan. Kenapa Allah tidak sekali jadi ngajarkan proses hidup, ada prosesnya. Ini maaf kalian sudah dewasa, dalam usia kalian lebih baik pacaran, lebih baik bersahabat untuk masa depan. Ya, rada melintasi. Jangan lalu punya komitmen ngaripukeun maneh pacaran teh. Ya, lebih enak bersahabat. Kita lentur, betul? Iya, jangan dulu pacaran ya, nyiksa maneh. Hidup masih panjang, mau mengikat diri kan. Nah, seperti itu. Bagaimana tuh antosan? Semuanya indah pada waktunya. Tunggulah proses, suatu masa, sudah masanya kita akan sampai ke sana. Tapi dalam masa usia kalian jangan buat komitmen seperti itu. Kenapa? Repot, jadi beban. Lebih baik bersahabat saja, berteman saja, saling mengagumi, silakan saja, jaga rambu. Pertanyaan berikutnya, ada nyeleneh juga. Ada wanita cantik, ada 2 sikap, ditinggal molotot tajam. Yang kedua, nuturkan Quran, tinggal, dan bisa teka-tinggal ada ayat. Tunggu, ya guru min absarihim ke Quran. Mana yang lebih mencintai keindahan? Mana yang lebih menikmati keindahan? Di pelong melotot atau di tinggal tungkul? Mana yang indah? Banat ketemu dengan laki-laki melotot tajam, ayo ninga tungkul, rek milih nu mana? Anu ninga tuluy tungkul, dia lebih menikmati keindahan. Sesuatu lebih indah dalam imajinasi. Lamun dipolototkeun sok sabaraha nikmatna malotot. Rek dikarakam. Seperti itu kita sedang ngobrol pada usia kalian ya. Jadi jangan buat komitmen pacaran, jauhkan itu. Kenapa? Nanti akan datang waktunya. Sekarang yang ringan-ringan aja. Jangan pakai beban. Bebas-bebas saja. Saling mengagumi boleh saja, tapi anget ada rambu. Sabarlah, nanti ada waktunya. Sukses mah Rabu. Sekarang jangan dulu berpikir tentang itu. Sekarang jangan kecewa dengan hal seperti itu. Dalam abad kemodernan itu yang dirusak itu. Bahkan di suatu daerah, di wilayah, di perkotaan, kalau tidak punya pacar itu terasing, tidak punya pacar itu rendah diri, itu salah. Dalam usia kalian jangan dulu buat yang begitu-begitu. Nikmati saja hidup dengan rambu-rambu yang lebih indah daripada sekadar
menuntun kita kepada hal-hal yang melanggar etika, melanggar hukum. Kenapa? Akibatnya akan menyesal. Kita mengorbankan masa depan, kita mengorbankan kesuksesan karena kita melanggar syariat Allah, karena kita melanggar rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke tadi, di surga hayang tani ku Allah tadi taras apa mana bisa galak ahya dahar tinggal aya kahayang langsung aya kun payakun pan di surga begitu. Teu perlu tani na beak jog aya jog jadi sangu teu kudu tani, teu kudu masak di surga mah. Kenapa? Karena tempat yang tidak ada proses langsung jadi. Di dunia yang ada proses, di akhirat hasilnya langsung, tidak ada proses. Tapi ini orang ingin tani, kemudian Allah mengizinkan dia tani. Apa rahasianya? Sedang mengajarkan apa? Ini mindset. Apa kata kuncinya? Di surga teh tempat nikmat, tapi hayang tani artina naon? Tani teh nikmat. Ali surga hayang nikmat, tuluy hayang tani, berarti tani teh nikmat. Proses itu nikmat. Proses itu nikmat. Nikmat bukan sekedar makan. Anak-anak gadis diajar masak. Nah, diajarna nikmat teh. Nuangna masakna. Masakna sakate ya, nu masakna ngan sapisin, tapi nikmat betul. Dibanding masak sakate beak sorangan, ngeunah mana? Ya, jadi proses itu nikmat. Bahkan ada ibu-ibu masak lagi kan. Kenapa? Proses itu nikmat. Jadi kesimpulannya apa? Buatlah perubahan di dalam pikiran. Wah, proses itu nikmat, belajar itu nikmat. Ya, ngabring-ngabring teh bahagia. Kalian menikmati itu. Banyak menang kenikmatan, lulumpatan, kaberangan, nikmat, betul? Iya. Nilai bagus. Apa nilai bagusnya? Tapi ngapakeun anu nikmat teh? Nah, seperti itu. Jadi kesimpulan terakhir, anak-anakku sekalian, ajari pikiran kita dengan hal-hal yang positif dengan tuntunan agama. Biasakanlah menggunakan mindset. Walaupun mood selamanya ada, tapi dia simpan di belakang. Jangan justru sebaliknya, mood ada di depan. Maka dahulukan mindset, kemudian baru mood set kita gunakan sesuai dengan takaran yang benar. Kata kuncinya apa? Nikmati semua sebagai proses yang menikmatkan kita. Belajar teh nikmat, proses itu nikmat, jangan keluhkan keadaan. Kita khutbah ini, acara ini 1 jam, lama sebentar. Biar teh saja, lami sekedap. Macam-macam, aya nu lami, aya nu sakedap. Amar 60 menit nama. Anu sakedeng jadi lila teh mindset. Nu ngarasa sakedeng atuh lami lami teh mindset, belajar di kelas 45 menit lila sakedeng. Iya, tergantung mindset kita. Tergantung mindset kita. Matematika gampang susah. Tergantung mindset kita. Bukan salah matematikanya, bukan salah gurunya, mindset kita yang salah. Matematika hese, nya hese, tapi kita masalah lagi bener. Matematika mudah, ya mudah. Hidup bahagia, ya bahagia. Hidup pahit, ya pahit. Alhamdulillah sekarang banyak yang manis-manis, hidup tidak begitu pahit. Demikian bapak-bapak turun, jadi nyarangan para barangkali pada anak-anak sekalian ada 2 sikap menghadapi keadaan. Satu mood set, yang kedua mindset.
Yang biasanya hadir secara menuriah manusia moodset, robahlah. Awali dengan mindset, baru moodsetnya akan benar kalau mindsetnya benar. Kenapa? Kalau mendahulukan mindset itu pasti kecewa, pasti menyesal karena mendahulukan moodset. Seperti si ibu yang tadi dinasihati Rasul, dia menyesal. Kenapa? Tidak mendengarkan nasihat Rasul. Seperti Genghis Khan, dia bunuh pelangnya karena dia kalah dengan moodsetnya, tidak mendahulukan mindsetnya. Menggunakan moodset dengan serampangan tanpa dituntun itu akan mengecewakan kita. Bahkan kalian harus hati-hati. Kenapa? Mengorbankan masa depan kalian, kesuksesan kalian. Kalau kita mendahulukan, mengikuti dan terjebak oleh moodset, tapi tidak biasa menggunakan pikiran, mindset. Agama kita mengajari kita untuk mendahulukan mindset daripada moodset. Contoh kasus ayat surat Al-Baqarah 20 dan 21. Ibadah itu masuk akal. Baik kepada ibu dan bapak itu masuk akal. Taat kepada aturan itu masuk akal. Tapi kadang-kadang pikiran kita mendahulukan suka atau tidak suka, bukan mempertimbangkan manfaat atau tidak manfaat. Semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses di masa depan, insya Allah. Asal membiasakan menggunakan mindset dan mempertimbangkan moodset, karena belum tentu baik. Ketika dipertimbangkan dengan masak-masak, jangan dulu dilakukan. Kenapa? Bisa jadi menyesal. Itu sebabnya kita harus belajar terus-menerus, belajar Al-Quran, belajar Al-Hadis, belajar hadis-hadis Rasulullah SAW, belajar tuntunan Islam dalam segala segi. Semuanya sama pada ujungnya adalah menggunakan mindset. Kalian belajar usul fikih kan, ada taklid, ada ittiba. Taklid itu moodset, ittiba itu mindset. Jadi di agama kita dalam segala sisi mengajarkan hal itu. Musyrik itu buruk, membodohkan. Tauhid itu mencerdaskan. Taklid itu membodohkan. Ittiba itu mencerdaskan. Ijtihad itu perbuatan istimewa. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila yang saya sampaikan ada hal yang kurang berkenan, terutama kepada bapak-bapak yang mengiring hadir. Mudah-mudahan jantan karegedegan kanggo para putra urang sadaya pikeun menempuh kehidupan dengan lebih membahagiakan. Nikmatilah proses sebagai suatu kegembiraan dan keindahan. Sekolah itu adalah sesuatu yang indah. Buktinya ketika reuni, apa yang dipercakapkan? Problem-problem yang kesulitan ketika sekolah di masa nakal itu jadi keindahan. Demikian, Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika la yamlikuhuma illa anta. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la maridan illa syafaitah. Boleh jadi ada yang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wala musafiran ila wasata. Boleh jadi akan ada yang berangkat di perjalanan, mudah-mudahan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Wala hajatan min hawaij dunya wa akhirati ila qadaitah. Mudah-mudahan niat baik kita bahwa keduniaan ataupun keakhiratan mendapat ijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kepada Ustadz Farsa dan Bung Kris, terima kasih. Mudah-mudahan kalau ditayangkan, dianjurkan para santri yang lain di semua kelas bisa mengikuti, mudah-mudahan bisa menarik manfaatnya, dan dengan itu menjadi jariah yang lebih besar buat tim yang mengabadikan acara ini dalam media, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.